dan urgennya puasa Ramadan ini, maka di dalamnya terkandung rahmat, terkandung maghfirah, dan terkandung pembebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 10 hari kedua itu tadi Ustaz, Ampunan dari Allah ampunan. Subhanahu wa taala. Dan Maka mm, dikasih 10 hari terakhir itu bebas dari api api neraka neraka Ustaz ya. ya. Tapi kan tadi Ustadz bilang itu ada kita harus melihat sekeliling Ustadz ya. Kalau puasa itu kita menahan lapar dan haus agar kita bisa merasakan ketika tetangga kita tidak bisa beli makan dalam kesehariannya Ya, karena mereka puasa. Tapi terkadang Ustadz saya melihat mm-mm. itu kan ketika sore jalan-jalan itu apa ngabuburit Ya, itu orang berbondong-bondong beli takjil yang banyak-banyak gitu. ya, Rasanya, wah aku pengen beli ini. ya, ya, Apakah habis itu Ustadz yang dia makan atau tidak? ya, Mereka betul, kan betul. tidak terpikir seperti itu. Saya merasa ini dalam diri saya Ya, sendiri kan, ya. ini puasa tapi kok balas dendam. Nah, itulah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, Oh, bahwa puasa itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau puasa ketika berbuka itu ajang balas dendam terhadap kita satu hari satu malam itu tidak makan dan tidak minum mulai dari fajar, kemudian kita balas dendam ketika kita berbuka puasa, itu berarti kita masih masuk dalam puasanya orang orang awam itu tadi ya. awam. Dan itu juga diingatkan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak kam min so'imin laisa lahu jaza. Berapa banyak orang yang puasa itu tidak dapat pahala. Ngapa? Kecuali ilal ju' wal atas. Kecuali dia hanya menahan lapar dan haus. Karena dia tidak tahu esensi dari berpuasa itu. Itulah puasa orang awam. Jadi puasa itu jangan sampai kita hanya mendapatkan ju' wal atas, kata Rasulullah SAW. Sudah diingatkan itu oleh Rasulullah. Kamin so'imin laisa lahu jaza illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala kecuali lapar dan haus karena dia tidak bisa mengontrol nafsunya, egonya. Karena esensi puasa itu sebenarnya kita itu mengurung nafsu yang ada di dalam diri kita, mengurung ego yang ada dalam diri kita, menghambakan diri bahwa anta rabbul alamin. Nah, kalau yang baik itu dalam berbuka puasa itu seperti apa Ustadz? Nah, kalau berbuka puasa itu kan kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kan sudah jelas sebenarnya. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jangan ketika kita puasa dihabisi semua dengan makanan. Makan nasi, 5 piring misalnya. Sehingga penuh semua. Nah, yang baik seperti apa? Kita kan beda-beda setiap individu. Ya, Nah, maka kitalah yang bisa mengatur kondisi makanan yang bisa kita lakukan. Makanlah dengan hal yang disunahkan oleh Rasulullah dengan makan kurma, mengawalinya. Kemudian menahan diri. Kalau saya buka puasa itu setelah kurma, minum air putih, kemudian ada makanan berat-beratnya sedikit, seperti misalnya takjil, kemudian sudah, nanti setelah sahur, setelah tarawih, saya baru makan nasi. Nah, kemudian nanti pas sahur, saya sudah tidak makan nasi lagi. Saya cukup makan buah. Saya sahur itu mengambil sunnahnya yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka saya bangun sahur, makannya buah. Nah itu kan pada saya ya. ya. Kalau pada putra dan teman-teman yang lain juga mungkin bisa jadi berbeda. Tapi kita yang bisa mengatur, itu sudah diatur dan sudah dituntun oleh Rasulullah SAW. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jangan dimasukkan semua makanan dalam perut kita ini. Ya, kebanyakan saya lihat kan, wah, habis buka tadi saya kekenyangan.
Jadi mau tarawih itu males kan rasanya kalau sudah Ya, kekenyangan. tuh. Rasanya perut itu ada yang ganjal gitu. Betul, betul. Tarawih itu sunnah. Nah, Sunnah. Jadi, tarawih boleh kita laksanakan secara mandiri di rumah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga para sahabat. Syukur-syukur kalau kita bisa di masjid. Satu, kita dapat sunnahnya kalau kita di masjid atau musola. Yang kedua, kita dapat silaturahminya, bertemu dengan saudara, tetangga, dan lainnya. Nah, yang wajib itu apa? Yang wajib itu puasa. Ini kan terjadi fenomena hari ini, Putra. Putra jangan sampai seperti itu ya. Eh, dia tarawih, tapi tidak puasa. Kan terjadi itu. ada yang seperti itu Ustaz Iya, ya, sementara kan yang wajibnya itu adalah puasa. puasa. Dan yang baiknya itu kita tarawih pada malam harinya, besoknya kita berpuasa. Karena tarawih itu sarana kita untuk menghidupi malam-malam bulan suci Ramadan. Nah, saya kan kalau mau tarawih itu masyarakat kan udah melihat saya sebelah mata Ustaz. Ya. Karena saya itu preman, pemabuk, Hmm. judi kan. Jadi ketika saya tarawih di musola atau masjid, saya dikira mau maling sendal. Padahal saya memang benar-benar mau tarawih Ustaz. Iya, 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 iya. Nah, di situ ini tadi kan Ustadz ada jawaban bahwa boleh tarawih mandiri ya di rumah, berarti itu kan ada sebuah kelonggaran bagi saya Ustadz. Saya merasa dalam diri saya itu kok ketika saya benar-benar pengen hijrah, saya kok malah dikucilkan seperti ini oleh Ya, masyarakat itu. ya. Jadi begini, Mas Putra. Untuk bertobat pun memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Dan itu ujiannya. Kadang-kadang manusia itu melihat orang lain itu dari fisiknya saja, dari luarnya saja. Ketika Putra datang ke masjid, tumben, Iya, jangan-jangan dia mau maling sendal, gitu kan. Nah, itu manusiawi, karena kita memiliki background masa lalu yang memang saudara Putra sudah mengakuinya itu. Nah, tidak apa-apa kita hina di mata manusia, tetapi kita baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa orang mengucilkan kita. Yang penting Allah mengangkat derajat kita menjadi takwa. Berdoa pada Allah agar mereka yang mengucilkan kita itu dibuka hatinya. Sehingga dia melihat kita itu bukan pada ranah fisik saja, bukan yang terlihat saja, tapi dia melihat hakikat yang ada pada dalam diri kita. Biasa itu ujian orang yang taubat itu memang seperti itu. Dan bukan Mas Putra aja, banyak orang yang memang menemui saya menceritakan hal-hal yang demikian. Tuh. berarti memang itu dalam fase-fasenya Ustadz ya. Ya, betul. Dalam bertobat itu kita dikucilkan dulu, Ya, dijauhi teman. betul. Putra ya. Jadi satu hal yang tidak bisa kita hindari di dalam dunia ini. Apa itu Ustadz?